Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KZ dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat KZ, seperti biasa, kalau saya di mukadimah itu pembukaan video, saya selalu berdoa. Berdoa untuk diri saya sendiri dan berdoa untuk Anda semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada fitnah-fitnah yang bertebaran pada saat ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat KZ, ini ada sebuah video, teman-teman. Ini videonya itu Menteri Agama ungkap siapa Rhoma Irama adalah sang kiai. Wih, luar biasa nih, sang kiai bos. Maksudnya gimana ini? Saya belum paham ini. Kita cek aja ya, kita tonton bareng-bareng. Jangan lupa share, like sebanyak-banyaknya, komen di bawah dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Menyampaikan syiar-syiar kebenaran Bapak Kiai Haji Rhoma Irama. Jadi hari ini kita lantik beliau dengan sebuah predikat yang sesungguhnya sudah benar ya. Tar dulu Pak Kiai. Ini Pak Kiai barusan katanya melantik Bang Haji Rhoma Irama ini, maksudnya menjadi kiai apa gimana gitu Pak Kiai? Saya belum paham ini Pak Kiai ya. Kok bisa ya Pak Kiai Nazaruddin Umar bilang seperti itu? Bukannya saya iri ya, tapi saya dulu tuh pernah mendengar perkataan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait kriteria seorang ulama. Ya, orang ulama. Kalau di kita ulama itu namanya kiai, ustadz, ajengan, gus, lorat dan sebagainya. Ulama itu bahasa Arab. Dan Imaduddin Utsman Al-Bantani juga pernah mengatakan di media bahwa Habib Lutfi itu adalah bukan ulama tapi penceramah. Berarti Habib Lutfi itu bukan kiai, ya bukan ahli agama. Gitu. Jadi syaratnya menurut Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama itu adalah harus pintar baca kitab kuning. Itu kata Pak Kiai Imaduddin loh. Ya, pernah viral tuh waktu itu. Jadi Habib Lutfi itu bukan ulama. Habib Lutfi itu tidak bisa baca kitab kuning. Tidak bisa bahasa Arab, padahal beliau itu Habib Lutfi bahasa Arabnya pinter, kitab kuningnya pinter, bahkan kitab putih pun pinter. Ada kitab putih itu kan, yang Bayrut itu kan kitab putih cetakannya. Kitab kuning itu di kita gitu loh. Di luar sana nggak ada yang namanya kitab kuning, kitab putih namanya. Di kita di Indonesia, di Nusantara itu namanya kitab kuning. Jadi Pak Kiai ini kayaknya belum dengar deh, belum mendengarkan pernyataan Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait Habib Lutfi itu bukan seorang ulama. Karena Habib Lutfi tidak bisa baca kitab kuning, itu Imaduddin yang bilang sendiri. Jadi Pak Kiai ini harus, mohon maaf Pak Kiai harus denger lah gitu. Jadi kalau menurut saya kurang pas gitu kalau misalkan disandingkan atau dilantik menjadi kiai atau dilantik pelantikan kiai itu nggak ada kan. Ujung-ujung orang-orang itu ketika kita paham agama, paham akidah, pokoknya paham ilmu agama lah, mengajar ataupun mengajar di rumah ataupun di masjid mana di kampung-kampung itu bisa disebut kiai. Ya, begitu kira-kira Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai Nazaruddin Umar, untuk saat ini kalau saya tidak sependapat ya dengan Anda ya, teman Pak Kiai, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kiai Nazaruddin Umar. Saya membantah pernyataan beliau tadi ya. Nih, di sini kita akan bahas kriteria itu 4 kriteria ulama untuk dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Dengar ini. Jadi begini teman-teman. Yang pertama, ulama kalau di kita, kiai adalah orang yang pakar tentang ilmu akidah. Yang pertama, dari kepakarannya itu orang akan menjadi kenal kepada Allah dan mengetahui kesucian Allah dari segala sifat-sifat makhluk Allah. Itu salah satu kriteria seorang kiai, seorang ulama. Kita lanjut. Yang kedua, ulama yang pantas dijadikan sebagai teladan adalah orang yang pakar mengenai ilmu-ilmu syariat. Ulama, kiai, ustadz, ajengan yang pakar mengenai ilmu-ilmu syariat. Inilah yang dibutuhkan umat di dalam setiap tindakan. Ya, bukan hanya menyebar fitnah, begitu. Sebagai sumber hukum, ulama itu atau kiai itu bertanya ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, kita tanya kepada kiai, tanya kepada ulama, begitu. Ulama harus menguasai usul fikih dan ilmu tafsir Al-Quran. Dari situ, seorang ulama, seorang kiai mampu menggali hukum-hukum untuk ditetapkan. Jadi harus paham usul fikih, harus paham ilmu tafsir, dan harus paham sebagainya lah. Kalau kata Ki Iban tadi harus paham baca
kitab kuning atau harus bisa baca kitab kuning. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, seorang ulama harus selalu punya sikap dan tindakan yang terpuji. Bukan ngadu domba ya, bukan mengorek-orek nasab orang, tapi harus punya perbuatan dan tindakan yang terpuji. Itu ulama. Agar masyarakat itu bisa mencontoh kepada ulama tersebut, kepada kiai tersebut. Begitu. Ya. Saya ulangi yang ketiga, seorang ulama harus selalu punya sikap dan tindakan yang terpuji, baik menurut sosial maupun secara syariat. Ya, secara syariat, menurut sosial, secara kemasyarakatan ataupun secara ilmu syariat. Jadi ada seorang kiai menegaskan jika ada seorang yang ucapan dan tindakannya mengajak orang lain berbuat tidak baik, maka orang tersebut tidak boleh dipanggil sebagai ulama. Ya, mengajak untuk membenci orang, mengorek-orek nasab orang, itu tidak boleh dijadikan ulama atau kiai panutan, nggak boleh. Jadi mohon maaf ya Pak Kiai Nazarudin Umar, saya tidak sependapat dengan yang Bapak tadi sampaikan Pak Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kiai ya. Insya Allah kalau Pak Kiai ini orang soleh, hafidz Quran, imam besar Istiqlal, gitu. Yang keempat nih, tentang kriteria seorang ulama atau kiai, yaitu ulama haruslah memiliki perasaan khauf dan roja, harus memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan roja, pengharapan. Yaitu pengharapan hanya kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah, takut melakukan perbuatan jelek, takut tidak bisa melakukan perbuatan baik, takut tidak bisa berbicara yang baik-baik, takut tidak bisa berbicara atau menjaga pembicaraan yang buruk-buruk. Kok ini yang disandingkan atau yang dilantik kiai ini malah saya tadi menebar kebencian, menggibah, mengadu domba. Bahkan dia sudah meyakini bahwa Habib Alawi itu bukan dzurriyyah Nabi, sudah yakin, sudah syahadat. Gitu Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Ya. Artinya punya perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan serta dosa yang telah diperbuat. Saya ulangi, yang keempat, ulama haruslah memiliki perasaan khauf dan roja. Artinya punya perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan serta dosa yang telah diperbuat. Selain itu, memiliki perasaan penuh harap akan surga dan berbagi kenikmatan sebagai buah dari ketaatan. Itu 4 kriteria seorang ulama, atau lah kalau di kita jangan ulama, kiai lah. Kiai itu kan yang alim, alamah. Banyak kiai-kiai yang bisa baca kitab kuning, yang pinter akidah, pinter paham tentang, pokoknya paham tentang agama lah intinya. Kiai. Nah, bahasa Arabnya adalah ulama. Ajengan di Sunda. Ustadz yang viralnya kan, ustadz itu masih bahasa Arab ya teman-teman. Jadi itu 4 kriteria yang tidak boleh lepas dari seorang ulama. Dari seorang ulama harus ada, nempel. Dari seorang kiai itu harus ada 4 kriteria yang tadi. Ya, teman-teman. Jadi, mohon maaf sekali lagi kepada Pak Kiai Nazarudin Umar untuk mengoreksi kembali pernyataan Bapak yang tadi. Ada bahasa-bahasa melantik juga untuk Pak Kiai, saya mohon maaf ya. Bukannya saya dari kebencian ini, tapi karena memang harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Termasuk Pak Kiai ini, saya ulangi lagi, dulu Pak Kiai Imaduddin pernah mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama, ya, karena tidak bisa baca kitab kuning diantaranya. Tapi dia itu penceramah katanya gitu, ya. Jadi saya itu pengen mendengarkan Rhoma Irama itu membaca kitab kuning di publik atau di podcastnya. Bisa lah disaksikan sama Pak Menteri. Gitu Pak Menteri ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.